Assalamualaikum Sobat Football United. Zinedine Zidane akhirnya buka suara ini ya terkait dengan kemungkinan ke Manchester United. Ada banyak spekulasi, ada banyak pengharapan. Kalau menurut gue lebih ke fantasi ya, karena gue berpikir pelatih sekaliber ataupun manajer sekaliber Zinedine Zidane dengan banyak gelar yang didapatkan ketika menjadi pemain, seorang legenda besar di dunia sepak bola, lalu hasil yang fantastis bersama dengan Real Madrid ketika dia menjadi manajer ataupun pelatih di sana. Ini track record yang sangat luar biasa begitu ya. Dan ketika dia memutuskan untuk tidak melatih dulu, lalu dikaitkan dengan Manchester United, tapi tidak pernah ada berita konkret ataupun langkah yang jelas dari kedua kubu, ini menandakan ada sesuatu sebetulnya menurut gua ya. Apakah Manchester United yang memang tidak berminat ataupun Zinedine Zidane tidak ada rencana untuk ke Manchester United. Nah, di salah satu pemberitaan dari Mirror, Zinedine Zidane ini menjelaskan kenapa dia menolak tawaran ke Manchester United. Artinya ya dia tidak ada rencana ke Manchester United. Zinedine Zidane ya, di artikel ini dilaporkan menjadi satu dari beberapa nama yang ada di daftar Sir Ratcliffe untuk menggantikan Erik ten Hag kalau manajer Belanda tersebut dipecat. Walaupun Zinedine Zidane mengatakan tidak ke Manchester United sebelumnya. Manchester United sebenarnya sempat berharap ya Zinedine Zidane untuk Old Trafford. Zinedine Zidane 52 tahun ini tidak bekerja lagi semenjak meninggalkan Real Madrid untuk kedua kalinya di tahun 2021 dan terus dihubungkan dengan Manchester United. Erik ten Hag ini memiliki tekanan yang sangat besar setelah menerima ataupun menderita kekalahan 3-0 menghadapi rival Liverpool. Terkait dengan rumor tersebut ya, yang mengatakan kalau Sir Ratcliffe melihat kemungkinan untuk mengganti ya, atau sebagai pengganti, bahwa Zinedine Zidane ini menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan. Jadi ini rumor sekali lagi ya, bahwa ya Manchester United ini mendekati pemain yang memenangkan gelar juara Piala Dunia di tahun 98 ketika ada pemecatan terkait dengan Ole Gunnar Solskjaer di tahun 2021. Dan pada saat itu memang Zinedine Zidane menarik diri dari kabar bahwa ya dia tertarik untuk melatih Manchester United. Dan dikutip dari L'Equipe, ini media olahraga di Prancis, mengatakan kalau saya ingin pergi ke Manchester United. Itu yang dikatakan oleh Zinedine Zidane. Saya sebenarnya mengerti bahasa Inggris, tapi saya tidak lancar terkait dengan hal tersebut. Saya tahu ada beberapa pelatih yang pergi ke klub tanpa berbicara bahasa ya yang ada di klub tersebut, tapi saya bekerja secara atau di jalan yang berbeda. Banyak elemen yang datang di permainan untuk menang, dan ini merupakan konteks yang global. Saya tahu apa yang saya butuhkan untuk menang. Apakah bahasa Inggris Zinedine Zidane lebih berkembang setelah semua praduga ya, tapi Manchester United masih belum jelas nih apakah memiliki Zinedine Zidane di dalam list ataupun daftar pelatih yang mereka incar. Ini juga disebutkan ya bahwa mantan bos dari Chelsea, Thomas Tuchel, yang berbicara ke Manchester United terkait dengan kepergian dari Bayern Munchen di akhir musim lalu, juga mengatakan bahwa ya dia memiliki gaya yang berbeda. Intinya kenapa tidak sepakat kan untuk ke Manchester United. Jadi bisa jadi terkait dengan Zinedine Zidane ini ada hal yang berbeda yang dilihat terkait dengan mungkin Manchester United ya, tapi apakah ini terkait dengan bahasa, apakah ini dengan manajemen, apakah ini tentang klub dan lain-lain, apakah dia memiliki visi yang berbeda, ini bisa saja terjadi sih menurut gua di tahun 2022 ya. Apakah dia akan kembali, ketika itu dikabarkan apakah dia akan kembali menjadi pelatih, dia mengatakan jangan pernah mengatakan jangan. Dia mengatakan ke L'Equipe, khususnya ketika Anda merupakan seorang pelatih hari ini, kalau saya ingin kembali ke sebuah klub, ini adalah untuk menang, dan saya melakukannya dengan semua cara, dan inilah kenapa saya tidak bisa pergi kemanapun. Jadi ternyata memang situasinya berbeda ya. Jadi Zinedine Zidane di tahun 2022 pernah mengatakan bahwa ketika dia
melatih sebuah klub, dia ingin menang, dan dia juga melihat klub tersebut bisa mengakomodir, kurang lebih seperti itu. Itu yang gue artikan ya, rencana dia untuk membawa klub tersebut menang. Dan Manchester United tentu saja situasinya masih kacau sih menurut gue. Oke, ada perbaikan dari sisi struktur manajemen dan lain-lain, tapi kan masih baru nih, masih butuh untuk berjalan dulu. Dan masih dari Mirror ya, Zinedine Zidane ini memberikan tanda ataupun juga pernyataan ya, apakah dia akan mengganti Erik ten Hag setelah mengunjungi lapangan latihan. Ya, sebentar, gua ke artikelnya. Dia ya mengatakan bahwa tidak jelas ini, ya seperti yang gue sebutkan tadi ya, never say never, itu yang disebutkan oleh Zinedine Zidane. Dan dia mengatakan bahwa untuk alasan yang lainnya juga dengan kondisi-kondisi tertentu yang membuat sesuatunya lebih sulit. Tapi ketika seseorang mengatakan ke saya, apakah Anda ingin ke Manchester United? Saya mengerti bahasa Inggris, tapi saya tidak menguasainya. Saya tahu ada pelatih yang ingin pergi ke klub tanpa berbicara bahasanya, tapi saya bekerja secara berbeda. Untuk menang, ada banyak elemen yang datang ke permainan, dan ini merupakan sebuah konteks global. Saya tahu apa yang saya butuhkan untuk menang. Tentu saja saya tidak selalu menang, tapi saya tahu Anda membutuhkan hal ini dan ini untuk menang, dan saya ingin melakukan segalanya di sisi saya untuk bisa mengoptimalkan kemungkinan saya untuk menang. Ya, dan menurut gue dari perkataan Zinedine Zidane mungkin bahasa Inggris menjadi salah satu penghalang, dan menurut Zinedine Zidane ya, bahasa ini merupakan salah satu faktor penting. Dan kalau ditarik misalnya, dulu sempat kan Erik ten Hag dikabarkan akan ke Tottenham Hotspur, tapi Tottenham Hotspur pada saat itu tidak teryakinkan dengan level bahasa Inggris dari Erik ten Hag sebelum dia kembali ke Ajax dan membuat sesuatu yang fantastis di Ajax. Lalu Manchester United datang, dan pada saat itu juga sempat dibahas bagaimana manajemen Manchester United merasa bahwa level bahasa Inggris dari Erik ten Hag sudah jauh meningkat, sehingga akhirnya diambil lah Erik ten Hag ya kan. Dan Zinedine Zidane tadi juga mengatakan dia tahu elemen-elemen apa saja yang dibutuhkan untuk menang. Mungkin juga support dari manajemen, dalam hal ini Manchester United punya gaya yang berbeda. Gua nggak tahu apakah gaya ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Zinedine Zidane, karena dia juga punya pengalaman ya kan dengan Real Madrid. Apakah misalnya bekerja dengan seorang Dan Ashworth, visi misi dari Dan Ashworth, dari Omar Berada, ini sesuai juga dengan cara kerja dari Zinedine Zidane. Ini merupakan hal yang penting. Jadi tidak hanya soal bahasa, tapi juga cara kerja, dan bukan hanya soal masalah teknis di lapangan. Karena sering sekali gue katakan ya, pelatih atau manajer ini bukan seseorang di depan layar yang memegang joystick. Karena ya lebih kompleks menurut gue situasinya. Liga Inggris ini berbeda dengan La Liga, Manchester United berbeda dengan Real Madrid. Yes, Sir Jim Ratcliffe ada visi bahwa Manchester United ini ingin seperti Real Madrid, tapi itu secara garis besar klub ya kan. Bagaimana dengan filosofi permainan, sistem dan lain-lain, ini tentu saja hal yang berbeda juga, di mana ya ketika melihat Zinedine Zidane hanya dari sisi apa yang dilakukan di Real Madrid, permainan atraktif, hasil yang bagus segala macam, ya menurut gue Manchester United sudah melakukannya dengan Jose Mourinho, dengan Louis van Gaal, tapi itu tidak berhasil. Karena apa? Ada gaya yang berbeda, ada filosofi yang berbeda, ada mungkin juga karakter yang berbeda ya antara sang pelatih tersebut dengan manajemen dan juga dengan klub. Dan ini menurut gue juga harus disesuaikan, harus disinergikan, bahasa gue seperti itu. Zinedine Zidane ketika di Real Madrid, bayangkan dia sebelumnya menjadi pemain di Real Madrid, luar biasa, menjadi legenda di Real Madrid. Lalu setelahnya, apakah dia keluar dari Real Madrid? Tidak, dia menjadi pelatih muda tim Real Madrid. Artinya apa? Dia sudah berkecimpung di Real Madrid ini dalam waktu yang cukup lama, sehingga ketika dia dipromosikan menjadi pelatih di Real Madrid, dia sudah sangat nyaman dengan lingkungannya. Dia tidak butuh lagi penyesuaian dari awal. Dan menurut gue ini merupakan trigger besar kenapa akhirnya dia bisa sukses di Real Madrid. Dan apakah dia bisa seperti itu di Manchester United? Well, itu merupakan tanda tanya yang besar. Dan menurut gue sih, ya kita lihat saja sih akan seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan. By the way, jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.